Kami hormati Bapak Kepala Dewan atau Bapak adik kami yang tidak asing lagi, yang kami cintai, seluruh Dewan se-Kabupaten Kelungkung, Bapak Camat beserta anggota dari tadi pagi sudah di sini Pak, yang kami hormati dan kami cintai, seluruh aparat Kabupaten Kelungkung yang telah mengalayak kami sekeluarga ini. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Indra Taufik Pak. Saya adalah penaan kontan daripada paman di rumah ini, bapak mertua beliau. Saya bercerita sedikit Pak, kami tidak menyalahi dan tidak apa-apa, tidak menuntut dan tidak apa-apa Pak. Cuman kami lebih baik kami menceritakan, jangan sampai nanti ada satu pihak yang mendengar tidak ada cerita yang tidak imbang gitu loh Pak. Jadi kami menceritakannya apa adanya. Jadi begini Pak. Adik kami ini, istri dia ini adalah penyakitnya kekurangan kalium dengan penyakit gula. Jadi setahun ini sudah 9 kali masuk rumah sakit. Apabila dia masuk agak 2 hari, apabila kaliumnya turun, gulanya turun, jadi dia balik lagi. Terus seperti itu Pak. Dengan keadaan ekonomi, karena kalau biasanya harusnya itu udah cuci darah itu Pak. Karena beliau tidak ada, maklumlah beliau ini tukang dodol sawit orang-orang masyarakat sini, Pak Nodos. Nah, jadi itu ceritanya. Jadi pada kejadian kemarin jam 2 siang habis sholat seperti ini, istri dia mengeluh kecapean, langsung dibawa ke rumah sakit secara cepatnya. Nah, sampai di rumah sakit jam 2 itu, jam 5 sorenya itu baru dapat masuk ruang. Dirawat di ruang. Nah, sesudah dapat masuk di ruang itu, dipakailah infus. Itu tadi oksigen. Sayang pemasangan oksigen itu ada kesalahan juga Pak. Kesalahan pertama apa namanya itu regulatornya itu pertamanya selang yang lama yang dipasang itu diganti. Nah saat penggantian itu pelayan daripada rumah sakit itu copot. Dia nggak tahu, dia datanglah Edo anak ini mengatakan oh selang tadi copot Bu. Dia sudah kejang Bu Pak. Gitu sekitar 15 menit atau 10 menit lah. Jadi kejadian itu nampak seperti itu, baru bidan masuk kembali, masang itu kembali, masang lagi, copot lagi, terus seperti itu. Nah terusnya sampai entah bagaimana rawatan dan segala macam, ya itu tidak ada mengatakan ya maaf ya Pak ini COVID dan segala macam, karena satu ruang itu ada 5 pasiennya, 4 pasien dengan orang rumah adik kami ini. Wah banyaklah tamu-tamu yang datang mengunjungi. Itu tidak ada sama sekali yang mengatakan kalau memang itu COVID. Artinya kalau memang lab tadi udah memang penaan saya ini sakit, kena itu mungkin udah dipindah ke ruang itu isolasi yang namanya COVID. Nah sesudah itu pas setengah 2 Pak, ya tidak tertolong, meninggal Pak. Dalam keadaan meninggal bingung macam mana. Jadi dalam keadaan meninggal datanglah adik saya ini datang ke pengawas tadi, petugas tadi, tolong bagaimana istri saya sudah meninggal. Bisa ada istri saya mayatnya dibawa ke polokan ke desa saya. Tekan ini dulu Pak. Mungkin di situ ada kata, mungkin kalau kena COVID tekan ini, tidak kena COVID tekan ini. Itu begitu Pak. Jadi ini merasa, adik saya ini merasa istrinya memang tidak COVID dan tidak ada keterangan dari dokter dan katakan sana tidak ada COVID, ya maka dia tanda tangan Pak yang tidak COVID. Nah kalau tidak COVID berarti sudah segitu, lalu dia minta tolong bagaimana saya diantarkan dong, minta tolong saya diantarkan sama ini mobil. Katanya kalau tidak COVID tidak ada, itu sudah peraturan. Nah jadi dulu orang ini berarti bisa saya bawa dengan mobil pribadi. Ya carilah di telepon saya Pak, di telepon saya jam 2:30 karena saya punya mobil itu pribadi Pak, nggak mungkin saya mau mayat. Memang hati saya ngeluh Pak waktu itu, karena mobil carry saya udah saya jual. Jadi pusing-pusing saya lari ke Lubuk Sanai jam 4 kurang 15 menit. Pikiran saya rumah sakit kami di Lubuk Sanai ini mungkin ada terbuka atau orang udah subuh. Paling tidak saya bisa mengambil mobil itu. Ternyata tidak ada di situ, yang di depannya rumahnya tuh kucing aja yang ada. Jadi saya pulang, saya telepon Edoh lagi. Akhirnya nggak ada Doh. Jadi dia pusing-pusing melihat mayat ini udah terbujur kaku, ya dia datang lagi kepada petugas tadi Pak, datang lagi menghamparkan saya, menceritakan tolonglah kalau memang bisa saya bayar,
tolonglah istri saya diantar pulang. Tidak ada, Bapak udah nanda tangan surat tadi. Tidak ada. Oh berarti kalau begitu memang tidak ada. Tidak ada. Kalau memang tidak ada, oke lah. Sekarang berarti kemauan kami lah. Terserah Bapak lah. Nah, jadi kami bawa Pak. Dikatakan di situ ada kami mencolong atau membawa dengan paksa, tidak ada Pak. Kami minta izin. Nah kalau memang begitu, yang ada motor aja, terpaksa. Kalau begitu musyawarahlah dia, dipanggillah pamannya Idrus, dibawalah ke sana. Bagaimana kata Idrus, ya kalau kita nggak ada mobil, hari semakin siang juga mayat ini nanti kita mengurus. Jadi dibawalah dengan motor Sprapit itu Pak, yang hitam itu. Nah, jadi bagaimana? Semua sapam yang ada sana mau menunjukin jalan, sini jalan. Bukan menyetop Pak, kalau memang itu ada kesalahan, stoplah. Atau tolong diberilah apa namanya tuh perodong mayat itu Pak, jangan dipikul. Dari ruang itu tadi, adik kami Mawar, Elmayar itu sampai ke motor kami itu digotong Pak, digotong. Tidak ada dikasih, alangkah tidak bijaknya gitu loh Pak. Itu yang sangat kami kesalkan. Alangkah juga, cobalah ini Pak bawa dengan ini Pak, akan enak juga Pak. Ini enggak, nampak kami mau gotong orang 4, anak ini di depan, di belakangnya, paman di belakang, ini sampingnya, orang 3 yang gotong. Nah itulah seradanya. Jadi kami tidak menuntut siapa-siapa Pak. Semoga almarhum diterima di sisi Allah, hendaknya amin Pak. Nah, jadi kami tidak ada, kami cuma menceritakan puas hati kami Pak, sudah menghadap beliau, sudah melihat Bapak, sudah sangat puas sekali. Untuk situasi selanjutnya terserahlah Pak. Yang jelasnya kami sudah menerima keadaan ini, dan kami sudah menerima apapun yang terjadi saat ini. Mungkin tidak sekali ini terjadi karena kami di sini heboh, maka nyuat barang ini Pak. Mungkin sudah banyak kejadian sebelum dan sebelumnya. Itu kami tidak menuduh hal seperti itu. Yang jelas saat ini kami sudah menerima apa adanya. Keluarga kami yang di sini tidak ada permasalahan sama sekali. Tapi ada sedikit Pak yang agak menyewat kami sedih. Malah kami dituduh di dalam video, di dalam red itu televisi, ada media lah Pak ya, mengatakan kami itu mengambil secara paksa mayat itu. Tidak ada Pak. Itu kami mohon Pak, kalau bisa pihak rumah sakit ada juga lah toleransinya, rasa maafnya kepada kami ini. Ya itu saya minta Pak. Jangan kami aja ditekan, dah rakyat miskin, udah kayak begini ditekan lagi. Jadi rasanya ya bapak-bapak inilah yang membela kami. Tidak ada yang lain Pak. Di mana kami minta ini lagi perlindungan kalau sudah seperti itu. 6 buah mobil di situ Pak, bukan 1. 6, si Edo ini melihat ada 6 Wak katanya. Ya 6, kalau katakan 200 dia mau, Pak lewat. Nah itulah yang sangat kami kesalkan. Kami merasa tidak ada yang dewasa di situ dalam berpikiran untuk mengapakan mayat ini orang mati Pak. Nah itulah. Kalau masalah itu sudah datang Pak Ali Nurdin juga, paman dia nih, tolonglah. Kalau nggak ada supir, saya supirnya, bilang Pak Nurdin tuh, yang toke sawit itu. Biar saya yang bawa katanya. Bagaimana mobil ini nanti kami bayar, kami bawa, kami nyupir. Tidak ada, tidak diberikan Pak. Nah, demikianlah penyampaian kami Pak. Lebih dan kurangnya saya bercerita, itu cerita apa adanya. Sudah 2 kali dan 3 kali dengan ini saya menceritakan. Itulah yang saya baca. Kalaupun ada dengan Pak Kapolres tadi juga itu, apapun ada kesalahan kami untuk membahaskan itu, kami kembalikan kepada Bapak, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama keikhlasan Bapak, kan ini pasti suasana yang tidak mudah untuk bisa diterima, Ya. kan Bapak bilang keikhlasan Bapak saja itu bagi saya sudah merinding ya. Tapi bagi kami kan aparat pemerintah Pak, harus mengevaluasi. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Amin. Makanya Bapak dijadikan momentum untuk perubahan ini, dan saya sudah makasih Pak. Iya. Mungkin Bapak nggak nyaman nih didatengin, dikunjungi, ada kamera, mungkin juga tidak nyaman. Tapi Bapak dengan ikhlas mau ini menjadikan suatu momentum untuk perbaikan dalam rangka pelayanan di bidang kesehatan, saya ucapkan terima kasih Pak. Kan? Karena ada orang lain yang mungkin nanti akan butuh pelayanan yang lebih baik, sama dengan Bapak juga kan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang baik kan kejadian ini, dan kemudian nanti bahan evaluasi kami kan akan rapat, akan berdiskusi, akan mencari format untuk pelayanan yang lebih baik. Apalagi di persoalan pandemi ini kan, masalah Covid ini kan di bidang kesehatan nih lagi mengemuka gitu Pak kan. Karena masalah Covid ini bukan hanya kejadian di sini, seluruh Indonesia, bahkan dunia pun juga lagi berduka ya kan Pak.
dengan adanya pandemi ini. Harapannya adalah kalau saya mewakili pemerintah adalah ya saya berharap bahwa semua masyarakat juga ikutin program pemerintah, karena tujuan pemerintah baik. Dalam hal ini pemerintah adalah untuk melayani warganya. Kalau di hukum di kami itu kan keselamatan itu adalah hukum tertinggi, Pak. Itu yang saya jadi pegangan. Makanya kalau kemudian kami harus menyelamatkan dolar lebih banyak, kenapa kami tidak lakukan begitu dulu? Itu yang kami. Tapi saya minta juga kerelaan penjelasan Bapak juga sama. Demi kemaslahatan, demi kemudian orang banyak juga, mari gitu kan Bapak. Kejadian tidak akan balik lagi, Pak. Tapi mudah-mudahan kan dengan kejelasan Bapak ini menjadi Pak amal ibadah yang baik buat almarhum, mudah-mudahan almarhum. Itu aja mungkin menurut saya, ya, Pak ya. Mudah-mudahan apa namanya tidak terlalu melebar, kan Pak. Kemudian berikutnya ada solusi. Ya. Pengorbanan almarhum jangan disia-siakan. Ya, kami sedikit tambah Pak, yang memberatkan batin kami sekeluarga ini, ibu dengan ibu guling aja sekarang tuh. Membawanya tuh Pak, semua badan kami gemetar. 25 kilo dari SP6 sampai ke Pelokan ini Pak. Dipangku dengan motor, di belakang satu mayat terbujur, kepalanya diikat ke bahu, kakinya gini-gini di bawah Pak. Jadi itulah yang membuat sedihnya tuh Pak, luar biasa. Dengan motor kecil itu yang dibawa oleh Hartono, yang di belakangnya Idrus. Nah, itulah yang membawa mayat, itulah yang terpikir selalu oleh kami Pak. Itulah yang luka dalam dari keluarga ini. Akan merta-merta mungkin akan mengobati segala-galanya Pak. Ya, terima kasih banyak. Tapi ini wujud kami memberikan perhatian bahwa kami serius datang ke sini, bahwa ini harus ada perubahan gitu, ada perbaikan. Ya, Pak. Makanya kami daripada kami mendengar daripada orang lain Pak, mendingan saya mendengar langsung. Ya, siap. Kan? Ya Pak. Terima kasih. Langsung saja meneruskan apa disampaikan oleh Pak Kapolres. Pertama, kehadiran kami di tengah keluarga yang lagi ditimpa musibah adalah sangka ikut berduka cita, ikut belasungkawa atas musibah yang menimpa keluarga besar, dan semoga amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Taala. Amin. Dan almarhumah juga ditempatkan di tempat yang layak. Namun itu kejadian ini menjadi bahan evaluasi besar bagi kami seperti katakan untuk itu mungkin ada yang spesifik nanti bisa disuruh lagi. Mohon maaf karena posisi mayat meninggal, posisi almarhumah meninggal ini posisinya di kamar mandi. Seruni Pak. Seruni. Ya. Meninggal di Seruni baru dipindahkan ke kamar mayat. Ya. Posisi kemarin kita membawa pulang mayat, ini posisinya di kamar mayat. Pada saat diminta menandatangani surat terakhir, itu yang ditandatangani posisi almarhumah itu pasien COVID atau tidak? Maksudnya? Pada saat setelah almarhumah meninggal kan dikatakan diminta menandatangani surat pernyataan. Ini yang ditandatangani pada saat itu apakah posisi almarhumah ini pasien COVID atau tidak? Itu Pak ya. Nah, itu kata dia ini Pak ya, saya nggak ada ngurangin dia nggak namanya Pak. Kan dia tanya, kalau memang nggak mau COVID tanda tangan surat ini kata dia. Nah terus, tapi ya sebelum bawa tangan pikir dulu, Bapak udah tangan ini, saya kan pihak kami nggak ada nyiapkan mobil kata dia. Dulu tarik mobil sendiri kata dia kan. Karena jelas sudah COVID berarti. Iya, jadi udah gitu seandainya lah Pak, kalau nggak ada mobil pakai motor bisa, itu terserah Bapak kata dia kan. Nah, nggak ada ngurangi, nggak ada nambahi Pak. Alhamdulillah demi Allah kayak gitu dia ngomong. Nah, udah gitu, oh ya Bapak sebelum tangan beli itu materai katanya. Beli materai sampai dekat Kapolres Pak. Terus nggak ada sampai ke SP6 jam 2 malam, nggak ada yang buka. Dini hari itu Pak ya? Iya, nggak ada yang buka. Terus saya balik lagi ke sana, Pak, materai nggak ada, gimana Pak? Ya udah tanda tangan aja, materinya bisa nyusul besok pagi. Aku yang besok yang masang kata dia. Oh ya syukur alhamdulillah. Nah itu, jadi kemarin Pak, ya udah terus Pak mau cari mobil luar, kami nggak ada nyiapin mobil kata dia kan. Oke, saya cari mobil tuh Pak Indra Pak, saya hubungin.
orang sini berapa orang tuh, Banyak Pak? semua lah. Nah, keluarga banyak orang. kita. Dan dari Penari juga saya hubungi cari mobil, Pak. Nah, sampai jam 4 pagi mentok, Pak, nggak ada lagi mobil. Mau pikir lagi ke sana, Pak. Aku minta tolong, Pak. Istriku lah terbucur sinan. Tolonglah, Pak, pengertiannya, Pak. Antarlah pulang. Kalau covid lah. Nah, kalau covid nggak masalah, Pak. Yang jelas istriku Pak pulang. Nah, kan gitu kan, Pak. Jadi Bapak tidak kita bisa. nggak bisa lagi, Pak. Bapak udah teken, Tanda tangan. kata dia. Jadi izin. Nah, Berarti yang Sekarang- yang di tanda tangan itu Nah. berarti posisi udah, almarhumah. ibanya udah nolak covid Iya, gitu. berarti tidak covid berarti. Nah, Covid. udah covid. Ibanya udah nolak covid gitu ibanya. Nah, udah gitu kan, Pak. Nah, udah siap gitu kan. Tuh, nah lagi. Sekarang ini aja, ambu minta tolong, gitu, Pak. Bisa nggak ambulan itu ngantar itu ke ya. rumah? Nanti ku bayar berapa ongkos kemarinnya itu ngantar mayat, ku bayar, Pak. Tolonglah, Pak, aku bilang. Nggak bisa, Pak. Itu peraturan. Peraturan. Nah, ya udah aku pening, aku nggak berani ngasih keputusan kan, ini kan istriku, cuma pamannya kan ada, aku telepon, kayak mana ini, mobil nggak ada, yang ada kayak motor, aku nggak berani memutuskan, kalau pakai motor nanti aku disalahkan sama keluarganya, aku bilang. Nah, Bapak datang, siapa Idrus, pamannya, adik mama datang, kalau mau itu yaudah pakai motor aja, udah nggak ada urusan lagi, nggak ada, aku udah kesana, ya siapa itu perawatnya itu. Nah, udah nggak ada lagi tantangan, Pak, nggak ada. Yang dokumen lain nggak ada. Ya udah tinggal pulang aja katanya. Udah, pulang. Tuh ambil mayat pulang. Nggak ada lagi cerita. Dari rumah sakit jam 5 lewat 4 menit. Ya, ya. Ada pihak rumah sakit menjelaskan nggak posisi almarhumah terakhir itu covid atau tidak? Tidak ada. Kalau pertama masuk, yang ngecek kan di periksa kok. Ya, Nah, oke. periksa itu udah periksa kan. Ada sejam tahu. Dia pikir lagi sama aku, Pak, istri Bapak positif COVID. Ayolah, aku bilang, Oke, cuman oke, izin Mas. Ya. Posisi pada saat itu dijelasin, posisi almarhumah itu masih di Seruni. masih Masih di ruang itu. IGD. Masih Ya, di IGD. belum Ya. belum di Seruni. Belum. Oke, lanjut. Udah seperti itu kan, udah positif COVID, Pak, katanya. Cuman dia nggak ada ngasih kertas apa nggak ada, Pak. Cuman ayolah, yang jelas gimana istriku ini supaya berobat, aku bilang kan. Ayah nunggu dulu pasien di Seruni ada yang mau keluar tak apa nggak tahu itu. Nah, sampai jam 5 baru masuk ruang Seruni. Nah, itu Berarti ceritanya. nggak sempat ke isolasi ya? Enggak. Enggak, Pak. Enggak ada. Ruang Seruni itu ruang isolasi bukan? Bukan. Seruni yang belakang perawatan tuh, Pak, belakang. Ruang Seruni kami satu Yang baru, Pak. Yang baru Tambahan. kami yang lama, Pak. yang baru. Ini yang lama. Kami yang lama, Pak. Ini yang lama yang dekat Yang belakang lama. Mawar. Yang belakang Mawar. Mawar, Pak. Dekat Mawar. Ruang pasien Ah. biasa. Sebelah biasa yang dekat Ya, Mawar. kami Ini satu kan Mawar. Ah, ini Seruni. Nah, kami satu kamar itu orang 4, Pak. Rampat. Orang Tamu empat. itu berjubun datang Kalau ya, Pak. tamu nanti pikirnya ngada-ngada kan, Pak. Bisa tanya sendiri Bapak ke sana di Seruni, di banyak. Nah. Bebas, Pak. Tamu Bebas. biasa, Nah, dia bilang itu COVID. Nah, itu yang kesal kami tuh. Terus aku tanya juga sama sebelah, Pak, kena COVID? Udah masuk sini COVID. Itu semua, tapi biasa aja sama kayak biasa itu. Itu aja, Pak. Tapi yang jelas posisi di IGD Iya, pihak rumah sakit sudah menjelasin bahwa ini adalah COVID. reaktif ya, tes antigennya berarti kan COVID. Iya, Tetapi tetap diarahkan ke Suruni. iya. Suruni ini harus nanti kita telusuri dulu Suruni ruangan yang mana. Suruni. Mestinya kalau memang sudah terindikasi COVID pada saat IGD nggak ke Suruni lagi. Coba kita cross check lah nanti Suruni Iya. Suruni yang mana. Suruni Mestinya harus belakang ke Mawar, Pak. isolasi. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya yang berusaha menambahkan yang kita sampaikan Pak Dr. Kami juga mohon maaf. Mohon maaf yang pertama baru hari ini kami bisa datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Yang kedua atas semua kejadian yang terjadi menimpa keluarga besar kita, tentu kami bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah itu bertanggung jawab di sana. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini jadi bahan evaluasi besar kita dalam kerangka perbaikan penanganan pasien yang ada di rumah sakit. Pesan terakhir saya, ya semua kita berharap kebersamaan kita dalam keluarga ini kan berlangsung lama. Tetapi Allah SWT kan itu punya kehendak sendiri yang tidak bisa kita hindarkan. Jadi ini adalah musibah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dan mohon kita semua bisa bersabar dan tabah menerima
musibah itu dari setiap musibah yang ditimpa ke kita itu ada hikmah Allah kasih bantuan. Saya pikir dari itu dari saya yang secara pribadi mungkin nanti saya juga ikut mudah-mudahan untuk rumah tambahin dari kalau orang tua kita pada saat pengajian ini. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isolasi itu ada dua Pak. Yang satu udah penuh, kita pernah rapat, kita minta tambahan Pak ya. Yang 18 Yang 18, yang 18 itu seruni Pak. suruhnya Iya, itu yang seruni itu juga ke ruang isolasi COVID. Karena kemarin kita Pak, yang Bapak yang ujung, jadi kemarin itu sudah penuh Pak. Makanya ditambahkanlah ruangan baru 18. Makanya sekarang kita punya, itu hasil rapat kita, punya rumah, jadi kita punya ruangan sebanyak 31 sekarang, ya, 31. Karena kemarin sudah mulai banyak orang, sudah banyak pasien berdatangan Pak.